Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini yaitu pelajaran 3 tentang Allah Maha Esa Pencipta Alam Semesta. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam Quran Surat Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1-4 yang telah dibacakan di awal pembelajaran tadi. Ada beberapa hal yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Allah Maha Esa. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Esa dalam keagungan dan kebesarannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan apabila ada orang-orang yang menyembah gunung, menyembah matahari, ataupun menyembah kuburan dan lain sebagainya. Karena Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah adalah tempat seluruh makhluk meminta segala kebutuhan. Artinya, kita hanya boleh meminta, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak dilahirkan. Dan yang terakhir, tidak ada satupun sifat-sifat makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surah Al-Ikhlas tadi, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah dan meminta. Allah berbeda dengan manusia, makhluk ciptaannya, apalagi dengan yang lainnya seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Manusia ada karena dilahirkan, sedangkan Allah itu tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan atau tidak mempunyai anak. Allah tidak tidur, Allah tidak makan dan juga tidak minum. Sedangkan manusia butuh tidur, butuh makan, dan juga butuh minum. Jika Allah sama dengan makhluknya, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta. Allah lah satu-satunya pencipta yang berkuasa atas alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Allah menciptakan langit, gunung, hutan, dan lautan. Di langit, Allah ciptakan bintang-bintang yang gemerlap. Di hutan, Allah ciptakan berbagai macam binatang. Di lautan, Allah ciptakan pula berbagai macam ikan dan yang lainnya. Semua hal yang Allah ciptakan sangat bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melengkapi tubuh kita dengan panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, serta kulit untuk meraba. Dengan lidah, kita bisa merasakan rasa makanan. Ada yang rasanya manis, pahit, asam, dan juga asin. Itu semua berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diciptakan untuk kita. Segala hal yang Allah ciptakan adalah bukti bahwa
Allah itu ada dan Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Bila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka mudah bagi Allah untuk mewujudkannya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang sulit dan mustahil bagi Allah untuk mewujudkannya. Hal itu adalah bukti bahwa Allah ada dan Maha Esa atas segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surah An-Nahl ayat 40. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah. Kita harus membaca dan mempelajarinya. Dengan demikian, keyakinan bahwa Allah benar-benar ada dan Maha Pencipta segalanya semakin kuat. Begitu banyak ciptaan yang Allah berikan kepada kita. Ciptaan Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Allah juga memberikan kita keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara yang lain. Jika kita berusaha menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Oleh karena itu, kita harus bisa mensyukurinya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Kita bisa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah dan rajin beribadah. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang paling tahu mana yang baik untuk kita. Anak-anak, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.